Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan sharing untuk membuat aplikasi kasir dengan PHP dan MySQL. Nanti ada beberapa video ya teman-teman, jadi untuk video yang pertama ini yaitu kita mendesain database-nya terlebih dahulu ya. Oke, untuk langkah pertama kita menentukan dulu nama database, terus nama tabelnya berupa isi tabelnya apa saja dan yang lainnya ya. Jadi di sini saya membuat database-nya praktek kasir begitu ya. Atau kasir saja kepanjangan, praktek kasir ya. Begini, kasir. Setelah itu yang pertama kita akan desain yang namanya tabel barang ya. Jadi di sini ada yang namanya tabel barang. Terus isi dari tabel barang ini itu berupa apa saja? Contohnya ada yang namanya kode barang ya. Kode barang. Terus ada yang namanya nama barang, kategori ya, dan harga beli, harga jual, dan yang terakhir stok. Nah, kalau untuk kategori ini biasanya saya membuat tabel baru supaya nanti ini kan pastinya kategori itu datanya kan connect ke semua barang ya, dan dia pastinya rawan yang namanya keliru. Nah, supaya tidak ada kekeliruan, di sini saya membuat tabel kategori. Terus di sini kode kategori ya. Dan yang terakhir nama kategori. Nah, kalau untuk yang di tabel barangnya itu kita cuman perlu ganti yang namanya kode kategori saja, yang nantinya dipakai untuk memanggil kode kategori yang ada di tabel kategori. Selanjutnya kita buat yang namanya tabel operator ya. Di sini kode operator, nama ya. Terus alamat, nomor handphone aja ya. Di sini username dan yang terakhir password. Dan ini hak akses ya. Oke. Untuk tabel yang terakhir ini tabel transaksi. Jadi itu ada dua tabel transaksi. Pertama tabel transaksi ya. Isinya itu kode nomor transaksi gitu ya. Nomor transaksi. Terus yang kedua ini ada yang namanya kode operator, atau saya isi tanggal dulu aja ya. Tanggal, kode operator, ya ini aja cukup untuk ini ya, transaksi, atau saya tambahin aja di sini grand total. Dan yang tabel yang kedua itu namanya transaksi detail. Nah, di sini ada nomor transaksi yang nantinya connect ke tabel transaksi yang sini ya. Nomor transaksi
Terus yang ini saya pakai kode barang ya. Kode barang. Saya isi harga beli dan harga jual. Terus di sini ada jumlah, subtotal ya. Yang ini kayaknya grand total nggak perlu, kita cuman perlu subtotal saja. Saya kira ini cukup untuk membuat tabel untuk transaksi ya. Nah, kita lanjutkan untuk membuat database-nya di aplikasi MySQL ya. Pertama kita aktifkan dulu aplikasi MySQL-nya ya. Di sini saya pakai aplikasi yang namanya SAM. Jadi caranya klik start, geser ke yang paling bawah ya. Nah, ini ada yang namanya SAM. Terus SAM control panel. Tunggu sebentar. Oke. Di sini punya saya sudah aktif ya. Di sini saya coba contohkan, aktifkan lagi ya. Di sini saya stop dulu. Nah, ini sudah tidak aktif semua. Jadi yang perlu kita aktifkan itu cuma dua, Apache sama MySQL saja. Jadi caranya cuma klik start satu persatu ya. Di sini nanti ada apa namanya ya? Ada peringatan gitu ya. Ini kita cuma klik yes saja. Terus sama ini MySQL kita aktifkan. Dia muncul juga peringatan. Ini kita klik yes saja. Nah, ini sudah aktif semua ya. Ini kita tutup, nggak masalah. Selanjutnya saya buka yang namanya browser ya. Kita buka browser. Nah, di sini buka yang namanya localhost. Begini linknya. Selanjutnya buka phpMyAdmin. Nah, setelah phpMyAdmin ini sudah terbuka begini, kita tinggal buat yang namanya database-nya. Jadi di sini klik new ya. Database-nya tadi namanya kasir ya. Kasir buat. Nah, ini sudah jadi ya. Di sini kita buat yang namanya tabel. Tadi nama tabelnya apa tadi? Barang ya. Barang. Itu ada berapa kolom? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ops, sebelum kita buat barang, kita buat untuk kategori dulu ya. Nah, begini. Jadi urutannya kategori dulu, baru barang. Kenapa? Karena kode kategori koneknya ke barang nanti. Jadi di sini saya buat kategori, isinya cuma 2 ya. Nah, kode kategori saya pakai varchar ya, 10 karakter sama nama kategori. Di sini saya pakai varchar juga 50 karakter atau 100 begitu ya. Ini simpan. Oops, sorry. Belum ditambahin ini ya. Apa namanya? Kita belum nambahin yang namanya primary key ya. Nah, ini cuman klik aja di sini kunci utama. Oke. Nah, sudah primary key ya. Terus selanjutnya saya buat
yang namanya tabel transaksi ya. Transaksi. Di sini ada nomor transaksi. Saya isi varchar juga 10 karakter. Terus kok transaksi ya? Maaf. Barang. Barang ya. Di sini ada yang namanya kode barang. Sama ya. Terus nama barang. Nama barang ini saya kasih teks saja. Selanjutnya kode kategori ya. Ini kita buat sama seperti kode kategori juga. Selanjutnya ada yang namanya harga beli. Pakai int aja. Nah, ini kan kurang ya. Ini kurang 2 kolom lagi. Kita tambah 2 kolom, begini caranya. Nah, ini dia. Harga jual sama int ya. Terus terakhir stok. Oke. Ini udah selesai. Kode barang jangan lupa dibuat primary ya. Oke. Ini tinggal kita save di bawah. Kita lanjutkan lagi ke pembuatan tabel operator ya. Jadi ini klik new. Operator. Nah, di sini ada yang namanya kode operator. Sama ya, varchar 10 karakter. Terus di sini nama. Saya isi 100 saja. Alamat. Saya ganti teks ya, alamatnya. Alamat teks, nomor HP. Di sini varchar 13 karakter. Ini kurang berapa ya? Kurang 3 ya, username, password, hak akses. Sini 3. Nah, di sini username varchar ya. Saya isi 50. Password sama ya. Varchar juga 50 karakter. Atau kalau kepanjangan saya isi 20 aja ya. 20. Hak akses. Ini varchar saya isi. Ini hak akses kan ada apa aja ya? Ada admin. Admin itu berapa karakter? Admin itu 5 karakter ya. Terus ada operator. Operator itu ada 6 ada 8 karakter ya. Ada 8. Saya isi 20 aja ya. Oke, ini jangan lupa dibuat primary key, kirim ya. Setelah itu kita save. Oke, tabel operator sudah jadi. Lanjut ke tabel transaksi ya. Sama, klik new ini juga. Transaksi. Tabel transaksi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Benar, ada 4 juga. Jadi isinya itu nomor transaksi, sama ya, varchar 10, kode, tanggal dulu ya. Tanggal. Ini saya isi date ya.
kode operator varchar 10 ya. Terus yang terakhir itu grand total. Kita buat int aja, nomor transaksi ini dibuat primary key, terus simpan ya. Nah, untuk tabel transaksi sudah selesai. Lanjut ke tabel berikutnya, yang terakhir ya, yaitu tabel transaksi detail. Sama kayak tadi ya pembuatannya. Transaksi detail. Di sini ada nomor transaksi juga. Cuman di sini kita buat bukan primary key tetapi nanti for agent key ya. Terus ada kode barang. Harga beli. Harga jual ya. Ini kurang 2 lagi ya. Jumlah sama subtotal. Udah cukup begini. Kita save ya. Oke, untuk tabel transaksi detailnya sudah selesai. Kita lanjutkan ke relasi tabel ya. Nah, di sini contohnya. Ini kan kode kategori ya. Dari kategori dan barang ini kan connect ya. Nah, sebelum kita konekin, kita buka dulu tabel kategori. Nah, ini kan primary key-nya kan kode kategori. Dilanjut di barang. Di sini ada for agent key di tabel barang yang berupa kode kategori. Nah, di sini kita buat kode kategori yang di sini menjadi indeks ya. Seperti ini. Oke ya. Nah, kode kategori dia menjadi indeks ya. Nah, terus kita lanjutkan ke kasir begini. Terus lainnya desainer ya. Di sini saya buka yang barang dan kategori. Nah, di sini ada kode kategori. Di sini kode kategori. Kita cuman pilih yang namanya buat relasi di sini ya. Buat relasi. Setelah itu kode kategori yang di sini kita klik ya. For agent key-nya yang ada di sini kita klik juga. Nah, on delete kita buat kaskade aja, on update kaskade. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Nah, apa jadinya kalau seumpama ndak saya buat indeks tadi? Contohnya kode barang dengan transaksi detail ya, atau kode operator ini dengan kode operator yang di sini. Saya coba buat relasi ya. Operator ketemu operator. Oke. Dia nggak nemu indeks di sini. Jadi di transaksinya ini kita perlu menjadikan indeks untuk kode operatornya. Nah, ini ya. Kita buat indeks. Terus transaksi detail kita buat indeks juga untuk kode barang ya. Sama nomor transaksi. Dilanjut ke desainer tadi. Ini cuma tinggal konekin aja, buat relasi aja. Nah, ini saya buat yang operator aja dulu ya. Kode operator dengan kode operator yang ditransaksi. Saya buat sama begini ya.
jadi berantakan. Nah, ini sudah, tinggal kode barang dengan kode barang atau kode transaksi dulu ya. Nomor transaksi dan nomor transaksi ini dulu ya. Ini buat relasi nomor transaksi dengan nomor transaksi yang di sini. Oke, ini sudah connect ya. Cuman ini agak sedikit berantakan ya. Terus kita kurang kode barang ya. Ini dia barang dengan kode barang di sini. Oke. Ini sudah jadi ya untuk relasinya, sama untuk pembuatan pembuatan database-nya sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk pencarian template, dan nanti kita bisa ngedit di template itu, nanti dikonekin ke database juga. Oke, cukup sekian dari video saya membuat aplikasi kasir dengan PHP dan MySQL part 1, desain database. Oke, cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Terima kasih, ketemu di video berikutnya.